Pengacara Rosurio CS, Refli Harun menyebut kliennya telah menyurati Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, Polri, Komjen Wahyu Widada untuk menghentikan penyidikan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, yang kini masih dilakukan di Polda Metro Jaya. Refli menegaskan permintaan ini berkaca dari keterangan dua saksi ahli yakni mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Oleg Roseno, dan mantan Ketua Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Diketahui, Oleg Roseno dan Din Syamsuddin diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis, 12 Februari 2026. Adapun mereka sebagai saksi ahli hukum acara pidana. Refli mengutip dari pernyataan Oleg Roseno, mengatakan bahwa penghentian penyidikan terhadap Rosurio CS harus dilakukan berkaca dari tindakan serupa yang dilakukan kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Egy dan Damai sebenarnya sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi. Namun, status mereka kemudian dicabut oleh Polda Metro Jaya pada 13 Januari 2026 setelah adanya permintaan keadilan restoratif atau restorative justice. Setelah itu, Jokowi disebut mencabut laporan khusus terhadap Egy dan Damai. Refli mengatakan, langkah semacam itu seharusnya juga dilakukan terhadap kliennya karena laporan dari Jokowi mencakup pelaporan terhadap Rosurio, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, bukan hanya terhadap Egy serta Damai. Oleg Roseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bundling itu gugur semua. Karena ini dalam satu LP, laporan polisi, satu nomor. Kalau dicabut satu ya cabut semua, katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 13 Februari 2026. Sementara, mengacu pernyataan Din Syamsuddin bahwa penghentian penyidikan terhadap Rosurio CS dilakukan karena belum ada putusan resmi dari pengadilan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Refli mengatakan, jika nantinya akhirnya keputusan pengadilan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, maka barulah mantan wali kota Solo itu bisa melaporkan Rosurio CS terkait pencemaran nama baik atau fitnah. Kalau Din Syamsuddin sebagai peneliti, pakar, dan ahli, ya seharusnya diselesaikan dulu kasus ijazah palsunya ini. Apakah ijazahnya palsu atau tidak dan itu metode ilmiahkan dan lalu bergerak kepada laporan, pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya. Kalau memang asli ada konsekuensi, kalau palsu bagaimana? Orang sudah diproses lama-lama, tenaga, dan biaya. Sudah hampir 1 tahun Mas Row tidak bisa bekerja dengan baik. Jelasnya, Oleg Roseno sebut laporan Jokowi tak jelas, langgar KUHP lama dan baru. Sebelumnya, Oleg Roseno mengatakan laporan Jokowi terhadap Rosurio CS tidak jelas. Adapun pernyataan Oleg Roseno disampaikan setelah diperiksa sebagai saksi ahli hukum acara pidana Rosurio CS oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis, 12 Februari 2026. Dia menganggap laporan Jokowi telah melanggar pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan 2 KUHP baru karena tidak ada penjelasan detail terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dialami mantan wali kota Solo atas tuduhan ijazah palsu dari Rosurio CS. Selain itu, Oleg Roseno mengungkapkan tidak mungkin pelapor melaporkan lebih dari 1 orang dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Katanya, Oleg Roseno juga menganggap penyidik dari Polda Metro Jaya melanggar ketentuan dalam KUHP lama maupun baru terkait pembagian klaster para tersangka. Dia menegaskan pembagian semacam itu tidak diatur dalam KUHP lama atau baru. Diketahui, Rosurio CS masuk dalam klaster 2 kasus ini. Sementara klaster pertama yaitu Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, khusus Egy dan Damai, status tersangka terhadap mereka telah dicabut setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 pada 13 Januari 2025 lalu. Penghentian penyidikan ini setelah mereka mengajukan keadilan restoratif atau restorative justice yang disebut juga disetujui oleh Jokowi. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama,
Itu tidak ada juga secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru maupun lama. Yang ada ya pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dan pembantuan tindak pidana, kata Oey Grosseno. Jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan model baru yang justru akan merusak penyidikan di Indonesia emas 2045. Sambungnya, Oey Grosseno juga menyoroti pasal yang disangkakan terhadap Prof. Suryo CS yang menurutnya melanggar pasal 63 KUHP. Dia menegaskan ketika ada tersangka yang melakukan tindak pidana umum dan khusus, maka pasal yang disangkakan yaitu terkait tindak pidana khusus. Oey Grosseno turut menyoroti SP3 yang diterbitkan kepada Egy dan Damai di mana seharusnya hal tersebut turut berlaku bagi tersangka lainnya. Hal tersebut lantaran 8 orang ditetapkan sebagai tersangka karena satu laporan dari Jokowi. Jadi tidak bisa diambil sendiri, 2 orang di SP3, yang lain enggak. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, itu alasannya juga harus jelas, tuturnya. Din sebut Prof. Suryo CS dikriminalisasi. Din Syamsuddin menilai penetapan tersangka terhadap Prof. Suryo CS merupakan bentuk kriminalisasi dan penzaliman, karena mereka dinilai hanya menyuarakan keresahan masyarakat melalui penelitian ijazah Jokowi. Maka oleh karena itu, menjadikan Tifa dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi, yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama, ujar Din setelah diperiksa pada Kamis. Din berharap kasus ini diselesaikan tanpa menimbulkan presiden buruk bagi masyarakat. Menurut dia, masalah ini bisa diselesaikan sejak awal dengan Jokowi memperlihatkan ijazahnya dan membiarkan para ilmuwan meneliti keasliannya. Kasus dugaan ijazah palsu, ini bukan masalah kecil. Masalah besar karena melibatkan seseorang yang pernah memiliki posisi tertinggi. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi kemudian, tuturnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.